Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah menolong kita. Allah mentakdirkan bagi kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan tahun ini. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan akhlak-akhlak yang baik, dan dengan ibadah-ibadah yang menyentuh masyarakat, yang bersifat sosial. Dengan momentum Ramadan ini, mari kita coba baca Quran surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 268. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Artinya, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ini Allah yang memberi peringatan kepada kita bahwa setan itu selalu menakut-nakuti kita dengan apa? Dengan kemiskinan, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu medit, kikir, bakhil. Sedangkan Allah sebaliknya, ya Allah sebaliknya. Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus waspada terhadap bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis. Karena iblis, syaitan itu merupakan musuh kita yang terbesar, yang harus kita waspadai terus-menerus. Mereka itu pasti tidak ikhlas, ya. Iblis, syaitan tidak ikhlas kalau kita itu masuk surga. Apa saja dia lakukan, termasuk yang dikabarkan Allah di Quran surat 2 ayat 268 tadi, bahwa setan menakut-nakuti kita agar kita ini jadi kikir, bakhil, medit, agar kita tidak berzakat, tidak bersedekah, tidak berkurban, tidak akikoh, tidak berinfak, dan apa saja yang mengeluarkan uang, ya, dengan alasan agar kita tidak miskin, Jadi kalau di hati kita itu ada bisikan, kalau kita mau berkurban misalnya, lalu ada bisikan di hati kita, jangan, ya, kamu nanti miskin, atau jangan, kamu masih butuh ini dan sebagainya. Itu sebetulnya harus kita lawan. Karena apa? Itu merupakan bisikan dari syaitan. Menurut Allah di Quran surat 2 ayat 268 ini. Bagaimana kita bisa miskin? Dengan berkorban, dengan berzakat, dengan bersedekah, dengan berakikoh, dengan berinfak. Bagaimana bisa miskin? Kalau Allah sendiri yang menjamin kita, kalau Allah yang akan membalas kita. Di Quran surat kedua ayat 261, Allah berjanji kepada orang-orang yang mau berinfak, orang-orang yang mau bersedekah, berzakat, berkurban, dan lain sebagainya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya,
perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh Allah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi ada satu butir benih itu menumbuhkan 7 tangkai, ya, 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji, ya, ada 100 buah. Berarti ada 1 biji tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Berarti 1 biji ada berapa? Ada 100, ada 700. Itu artinya apa? Kalau kita berinfak di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 700 kali lipat ini. Jadi tidak mungkin kita miskin gara-gara berinfak, gara-gara bersedekah. Allah, nah lanjutan dari ayat ini, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ketika ayat ini turun, lalu Utsman bin Affan itu seorang bisnismen, ya, sahabat Nabi yang utama. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali itu termasuk 10 orang pertama yang masuk surga dengan bergandeng tangan. Nah, Utsman ini yang kaya raya, ya, karena dia seorang pebisnis. Nah, mendengar ayat ini turun, waktu itu banyak orang-orang Madinah itu berkumpul di rumahnya siapa? Di rumahnya Utsman bin Affan. Karena apa? Karena Utsman bin Affan punya dagangan yang bagus itu. Lalu satunya menawar dagangannya Utsman, "Wahai Utsman, daganganmu saya beli 2 kali lipat dari modal yang kamu keluarkan." Lalu ada lagi yang bilang 10 kali lipat, ada yang bilang 20 kali lipat. Utsman dengan tenang bilang apa? "Saya tidak mau menjual kalau hanya dihargai 2 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Saya mau menjual kalau kalau dihargai 700 kali lipat." Kalau orang Indonesia mungkin sudah menjawab gendang Utsman itu. Gitu. Tapi kan ini di Arab, ya, siapa yang mau beli seperti itu? Maka Utsman membaca ayat ini, membaca ayat di Quran surat kedua ayat 261. Lalu Utsman bilang kepada mereka, Allah yang akan mengganti infak dengan 700 kali lipat. Ini ayatnya. Itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan takut miskin kalau kita itu berinfak. Tidak ada ceritanya orang berinfak di jalan Allah dengan ikhlas lalu kekurangan makan, kekurangan ini dan lain sebagainya. Tidak ada ceritanya. Lalu alasan yang kedua, bagaimana kita bisa miskin? Kalau orang berinfak itu setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan, ya, ada yang mendoakan orang yang berinfak itu. Ini di hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010, Rasulullah SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Jadi kalau kita itu waktu-waktu subuh itu pagi itu, maka akan ada 2 malaikat yang turun kepada kita. Itu memang diutus oleh Allah kepada setiap manusia. Yang satu malaikat itu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Lalu yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan berinfak, bagi yang enggan bersedekah, bagi yang pelit, bagi yang medit, bagi yang kikir. Jadi didoakan agar bangkrut oleh malaikat. Jadi bukannya kaya karena miskin, karena pelit, ya, karena tidak mau berinfak. Tapi didoakan malaikat agar kita itu bangkrut. Tapi kalau kita berinfak di pagi hari, maka ada malaikat yang mendoakan tadi agar Allah memberi ganti bagi kita yang gemar berinfak.
Maka bagus sekali kalau di rumah kita itu ada semacam kotak amal gitu. Kita bisa minta kepada takmir masjid untuk menyiapkan apa? Kotak-kotak amal di rumah kita. Lalu kalau kita bangun tidur, kita bisa berdoa bangun tidur. Lalu kita niatkan hidup ini untuk beribadah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menjadi rahmatan lil alamin. Lalu kita masukkan uang ke kotak infak tadi. Setiap hari kita lakukan seperti itu. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah dan seterusnya ya. Seikhlas kita, semampu kita. Kalau itu kita lakukan tiap pagi, apakah mungkin kita miskin? Padahal malaikat mendoakan kita agar apa? Agar kita kalau berinfak itu diberi ganti oleh Allah, diberi ganti oleh Allah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, mari kita dengan momentum Ramadan ini. Kenapa saya bilang momentum Ramadan? Karena di Ramadan itu biasanya kita itu tidak medit ya. Biasanya kita itu gampang untuk berinfak, gampang bersedekah. Maka di bulan Ramadan itulah kita membiasakan diri setiap pagi kita berinfak. Setiap pagi kita berinfak, bersedekah. Dan kalau nanti keluar dari Ramadan, kebiasaan ini diteruskan. Setiap pagi kita berinfak. Jangan takut miskin. Karena Allah akan membalas infak kita, sedekah kita, zakat kita dengan 700 kali lipat. Dan setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari semua ya segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga bisa menjadi memotivasi kita agar tidak pelit ya, agar menjadi dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.